Di video kali ini, kita akan membahas perjalanan Basri Sangaji dalam dunia malam, serta konflik besar yang ia alami dengan para penguasa. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung mulai videonya. Basri Jala Sangaji, pria yang dikenal dengan nama tersebut, merupakan sosok yang penuh warna. Di usia 35 tahun, Basri tidak hanya dikenal dalam dunia preman yang keras, tapi juga dekat dengan berbagai tokoh, mulai dari pejabat, ulama, hingga dunia hiburan malam. Bagi Habib Rizik Syihab, almarhum dikenal sebagai anak nakal yang manis. Julukan itu muncul karena niat Basri untuk mempelajari ajaran Islam kepada Habib Rizik. Basri memang dikenal memiliki hubungan dekat dengan berbagai kalangan, bukan hanya dalam dunia keras dan hiburan malam. Pria yang tinggal di Jalan Pangkal Raya Nomor 3, Pelampang, Jakarta Selatan ini juga terjun dalam dunia politik. Langkah politiknya dimulai ketika ia terlibat dalam pembentukan Pengamanan Swakarsa atau PAM Swakarsa pada tahun 1998. Ia juga aktif menjadi anggota tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden dari Partai Golongan Karya, Wiranto dan Salahuddin Wahid, dalam pemilihan presiden putaran pertama pada Juli 2004. Nama Basri Sangaji sempat menjadi sorotan media nasional pada pertengahan 2002 karena konflik dengan kelompok John Kay. Selain itu, ia juga diduga terlibat dalam kerusuhan di Ketapang, Jakarta Pusat, pada akhir November 1998, meskipun Habib Rizik membantah keterlibatan Basri dalam kerusuhan tersebut. Melihat masa lalu Basri Sangaji seolah membuka sebuah album foto yang menceritakan kerasnya dunia preman. Ia diduga terlibat dalam banyak kegiatan ilegal, yang membuatnya memiliki banyak musuh, salah satunya adalah John Kay, seorang pemimpin geng yang pernah berseteru dengannya. Nama John Kay pasti sudah tidak asing lagi, terutama terkait dengan cerita tentang tangan kirinya yang cacat seumur hidup. Cacat pada tangan kiri John Kay ini didapatkan akibat aksi brutal Basri Sangaji. Basri Sangaji dikenal sebagai pemimpin kelompok keamanan yang setara dengan kelompok milik John Kay. Apa yang terjadi antara mereka? Berikut adalah cerita mengenai bagaimana tangan John Kay menjadi cacat seumur hidup. Pada awalnya, John Kay, yang memiliki nama asli John Refra Kay, dan Basri Sangaji adalah teman. Mereka diperkenalkan oleh teman mereka pada tahun 1994, atau 1995. Namun, hubungan mereka mulai retak, dan seringkali mereka terlibat perkelahian dengan kelompok masing-masing. Konflik ini terjadi karena mereka saling berebut kekuasaan dan pengaruh di Jakarta. Pada akhirnya, Basri Sangaji sengaja membacok tangan kiri John Kay hingga menyebabkan cacat permanen. Mereka yang awalnya teman, berakhir dengan konflik yang sangat keras. Di akhir tahun 1998, tangan kiri saya menjadi cacat, dibacok di diskotik zona dekat karet. Tangan saya cacat seumur hidup, tidak bisa bergerak, tepatnya di jari tengah, manis dan kelingking. John Kay sempat melaporkan kejadian yang menimpa dirinya ke Polda Metro Jaya, namun laporan tersebut tidak ditanggapi dengan serius, hingga akhirnya Basri Sangaji meninggal dunia. Sebelum kematiannya, Basri sempat membunuh adik sepupu John Kay yang bernama Nus Kay sebagai akibat dari laporan yang dibuat. Pada akhirnya, pada 2 Oktober 2004, Basri Sangaji ditemukan tewas di kamar Hotel Kebayoran nomor 301, dengan tubuh berlumuran darah dan peluru yang menembus dadanya. Basri, yang juga dikenal dengan nama Basri Jala Sangaji, memiliki banyak teman dan juga banyak musuh. 8 pemuda akhirnya mengaku telah membunuh Basri. Pada pagi hari yang hampir beralih menjadi siang, sekitar subuh, sejumlah pemuda mendatangi Hotel Kebayoran yang terletak di Jalan Senayan nomor 87, Jakarta Selatan. Suasana pagi itu masih terasa sejuk dengan angin malam yang perlahan mulai menghilang. Di hari Selasa pagi tersebut, mereka datang ke hotel dengan tarif kamar yang berkisar antara Rp200.000 hingga Rp1.000.000 per malam. Hasid Marabesi dan Rustina Lestaluhu yang sedang mengantuk di meja resepsionis, bersama dengan Simbolon, Sunar Rona, dan petugas keamanan hotel, tidak berani menghadang mereka. Para pemuda tersebut datang dengan membawa golok, yang membuat staf hotel tidak bisa melakukan apa-apa. Dengan gerakan cepat,
Mereka menaiki tangga menuju lantai 2, seolah sudah sangat mengetahui di mana target mereka berada, yaitu di kamar 301. Mereka langsung memaksa pintu kamar terbuka. Tak lama setelah itu, terdengar keributan yang diiringi pertengkaran, suara besi yang beradu, dan letusan tembakan. Sekelompok pemuda dengan wajah dingin dan penuh amarah itu kemudian keluar dari kamar tersebut. Tidak ada yang berani mendekat. Kejadian tersebut hanya berlangsung sekitar 10 menit. Setelah keluar, mereka merusak mobil Lexus hitam milik penghuni kamar yang diparkir di depan lobi hotel. Setelah puas, mereka melarikan diri menggunakan 2 mobil. Begitu mereka pergi, para pegawai hotel yang mencoba mencari tahu apa yang terjadi pun terkejut. Ketika mereka menuju lantai 2 itu mereka kaget, darah mengalir menuruni anak tangga. Di dalam kamar, mereka terkejut menyaksikan seorang pria tewas tergeletak di sofa. Dadanya berlubang bekas tembakan peluru, tangan kirinya putus. Pria itu adalah Basri Jalasangaji, seorang pemimpin geng muda berusia 35 tahun, dikenal sebagai penguasa beberapa wilayah di tempat hiburan di Jakarta. Pada pagi hari itu, Basri tidak sendirian. Ia ditemani oleh adiknya, Ali Sangaji yang berusia 30 tahun, dan orang kepercayaannya, Jamal Sangaji yang berusia 33 tahun. 2 orang tersebut mengalami luka serius. Kaki Ali terluka parah akibat tembakan, sementara tangan kanan Jamal hampir putus karena ditebas dengan golok. Setelah kejadian itu, petugas hotel segera menghubungi pihak kepolisian. Di lokasi kejadian, polisi menemukan sebuah pistol jenis FN kaliber 32 mm berpeluru karet milik Basri. Pada hari yang sama, jenazah Basri dibawa pulang ke rumahnya di perumahan Villa Alfamas, Pulau Mas, Jakarta Timur. Ribuan orang berdatangan untuk memberikan penghormatan. Jenazah Basri hanya disemayamkan semalam di rumahnya, dan keesokan harinya dikirim ke kampung halamannya di Desa Romohoni, Pulau Haruku, Maluku Tengah, untuk dimakamkan. Kabar kematian Basri mengguncang Maluku, karena ia dikenal sebagai tokoh pemuda yang memiliki banyak pengikut, termasuk sejumlah mantan kombatan konflik Maluku. Pada saat itu, Basri juga terlibat dalam dunia politik dan menjadi bagian dari tim sukses pasangan Wiranto dan Salahuddin Wahid dalam pemilihan presiden 2004. Di Ambon, kabar kematian Basri membuat suasana semakin mencekam. Kabar menyebutkan bahwa anak buah Basri sudah tiba di Ambon pada hari yang sama. Dendam di antara kelompok-kelompok yang saling berseberangan dengan Basri mulai beredar. Untuk itu, Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Brigadir Jenderal Aditya Warman, menginstruksikan semua anggotanya untuk siaga di titik-titik rawan di Maluku. Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu, juga segera menghimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh insiden pembunuhan tersebut. Ia tidak ingin peristiwa berdarah yang merenggut nyawa ribuan orang dalam konflik antar agama pada tahun 1998 hingga 1999 terulang kembali. Peristiwa ini sendiri dipicu oleh bentrokan antar pemuda yang sedang mabuk, dan karena itu, Gubernur Karel dengan cepat berusaha meredakan ketegangan di daerahnya. Untuk meredakan ketegangan lebih lanjut, Brigadir Jenderal Aditya Warman menyatakan bahwa pelaku sudah diketahui dan ditangkap, meskipun penyelidikan masih berlangsung di Jakarta. Kami sudah mengetahui siapa tersangkanya, katanya kepada Tempo. Polisi di Jakarta memang sudah menangkap 8 tersangka, namun Komisaris Besar Matius Salempang enggan mengungkapkan motif di balik pembunuhan tersebut. Kami hanya melihat fakta yang ada di lapangan, ujarnya. Matius sangat yakin bahwa mereka adalah pelaku dari pembunuhan tersebut. Terbunuhnya Basri sebenarnya bisa segera terungkap karena banyak jejak yang ditinggalkan para pelaku. Saksi yang selamat, Ali dan Jamal, mengenali penyerang-penyerang itu, serta peristiwa tersebut disaksikan langsung oleh petugas hotel. Bahkan, nomor polisi mobil yang digunakan para penyerbu tercatat oleh petugas parkir hotel. Salah satu tersangka, Emil yang berusia 24 tahun, mengaku membunuh Basri karena alasan dendam. Emil menjelaskan bahwa salah satu kerabatnya, Nus, dibunuh oleh anak buah Basri di kawasan Kayu Manis, Jakarta Timur, pada tahun 1999.
Seorang tokoh pemuda dari Ambon yang mengenal Emil mengatakan bahwa dia baru di dunia persilatan ini. Emil disebutkan bergabung dengan kelompok pemuda yang selama ini berseteru dengan Basri. Namun, Emil menegaskan bahwa tidak ada yang menyuruhnya untuk membunuh Basri. Semuanya terjadi karena dendam pribadi. Lois, yang juga berusia 24 tahun dan merupakan salah satu tersangka lainnya, mengatakan hal serupa. Kami hanya kebetulan berada di Hotel Kebayoran, kami hanya main-main saja, katanya kepada wartawan. Salah satu musuh besar Basri adalah Hercules, seorang pemimpin kelompok pemuda yang dikenal luas di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Menurut Hercules, Basri meninggalkan banyak masalah semasa hidupnya. Hercules yang mengaku bertemu dengan Basri di diskotik Zona di Karet, Jakarta Pusat, pada tahun 1990, pernah terlibat pertengkaran dengannya. Masalah itu berawal ketika seorang pengusaha mengalihkan surat kuasa penagihan utang dari Basri ke Hercules. Konflik tersebut memuncak dalam sebuah perkelahian di Kemang 6, Jakarta Selatan, pada Mei 2002, yang mengakibatkan satu orang dari kelompok Basri tewas, sementara Hercules hanya terluka terserempet peluru. Sejak saat itu, Hercules menganggap Basri sebagai musuh besarnya. Dia punya banyak musuh yang menunggu kesempatan untuk membunuhnya. Tapi dia tewas bukan karena saya. Saya tidak tahu siapa pelakunya, ujarnya kepada Tempo. Hercules juga mengungkapkan bahwa Basri bermusuhan dengan Ongen Sangaji dan John Kay. Ongen Sangaji sendiri adalah tokoh pemuda dari Maluku yang cukup disegani. Namun, Ongen mengaku tidak mengetahui apa yang terjadi dengan Basri. Sudah lama saya tidak berhubungan dengan Basri, sekitar 2 tahun yang lalu, kata Ongen kepada Tempo. Saya benar-benar tidak tahu soal kematiannya. Lanjutnya sebelum menutup percakapan. John Kay adalah pemimpin kelompok pemuda lain di Jakarta yang juga berasal dari Pulau Kay, Maluku. Basri dan John Kay tercatat beberapa kali terlibat konflik. Salah satu bentrokan terjadi di diskotik Stadium, Jakarta Barat, pada hari Selasa, 2 Maret, yang menyebabkan 2 petugas keamanan diskotik tewas. Perkelahian lainnya terjadi di depan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Selasa, 8 Juni, yang mengakibatkan kakak kandung John Kay, Waltros Refra, tewas. Mencari keberadaan John Kay tidaklah mudah. Ketika Tempo mencoba menghubungi telepon genggam John Kay, seorang wanita yang menjawab mengatakan bahwa John sedang tidak ada di tempat dan segera menutup telepon. Pembelaan untuk John Kay datang dari pihak kepolisian, yang menyatakan bahwa hingga saat ini, tidak ada bukti yang menghubungkan dia dengan kejadian tersebut, kata Matius. Selain berkonflik dengan para pendekar, Basri juga sempat berselisih dengan seorang pejabat penting di Maluku. Bahkan, Basri pernah menghina pejabat tersebut di hadapan publik di Ambon. Salah satu penguasa besar di Maluku juga menjadi musuh Basri, terkait masalah sebuah proyek pembangunan di daerah tersebut. Perjalanan hidup Basri memang cukup panjang dan penuh dengan konflik. Kunci untuk mengungkap tuntas kasus ini bergantung pada pengakuan 8 tersangka yang telah ditangkap. Selain itu, ada juga saksi hidup, yaitu Ali dan Jamal, yang bisa memberikan keterangan penting. Itulah sekilas cerita mengenai perjalanan hidup Basri Sangaji atau Basri Jala Sangaji. Jika ada ketidakakuratan dalam informasi dalam video, atau jika ada sudut pandang yang berbeda, silakan berikan komentar di video ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe.